kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi
Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur atas undangan Tuhan yang memanggil kita di hari perhentian ini untuk datang berjumpa dan beribadah kepada Dia. Kiranya ibadah kita hari ini sungguh berkenan dan memuliakan Allah, serta menjadi persekutuan yang indah bagi setiap kita bersama dengan saudara seiman yang lain. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kasih Allah yang sempurna itu telah merangkul dan mengumpulkan kita di dalam hadirat-Nya di pagi hari ini. Saat ini, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan ini dengan sikap hati penuh syukur. Persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pagi ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan membaca bacaan bertanggapan secara silih berganti. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengong hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Atas karya penebusan Tuhan yang sungguh sempurna kepada setiap kita, layaklah Tuhan kita tinggikan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari memuji dan menyembah Dia, sumber keselamatan kita. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Engkau ya Tuhan, untuk kami puji dan sembah dengan segenap hati dan jiwa kami. Karena Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam kemuliaan, Engkau rela datang ke dunia, lahir sebagai manusia, menderita, mati, demi menebus kami yang berdosa ini. Sungguh kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu yang terus memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Hari-hari yang kami lewati menjadi bukti kesetiaan-Mu bagi kami umat kesayangan-Mu. Pagi ini kami datang dengan kerendahan hati, membawa segala kelemahan kami. Kami mengakui bahwa kami masih seringkali hidup tidak berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami juga masih sering menyakiti hati sesama kami. Bahkan kami masih kurang mengasihi orang-orang yang mengasihi kami. Kami juga hanya memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan mau mengampuni kami. Mohon Tuhan, curahkanlah sekali lagi anugerah pengampunan-Mu bagi setiap kami. Baharuilah hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan memimpin supaya hidup kami sungguh boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami dan di dalam hati setiap kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Supaya ibadah ini sungguh juga boleh menjadi pujian penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang datang dalam segala kehancuran, membawa dosanya dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis di dalam kitab Yeskiel 36 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Dengarlah juga petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita dalam menjalani keseharian kita sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, puji dan syukur patut kita naikkan kepada Allah pencipta alam semesta ini atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkannya kepada kita, manusia ciptaannya, di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Mari bersama dengan seluruh ciptaannya kita mengagungkan Dia, menyembah dan bersujud di hadapan Yesus, Tuhan dan Raja kita yang telah menjadikan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Dia sambil bertepuk tangan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yang saudari, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yang
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bersama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, di hadapan Tuhan, Raja dan Penebus kita, mari bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di muka bumi ini. Mari dengan bangkit berdiri, dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan buat kami boleh beribadah. Kami bersyukur juga ya Tuhan karena Engkau menolong kami untuk kami boleh menaikkan pujian kami. Bersyukur atas kasih setia Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Kuduskan kami, agar kami boleh berkenan menaikkan seluruh doa-doa dan permohonan kami. Berikan kami kesehatian agar kami boleh menyatukan hati, berharap kepada Tuhan Yesus, dan menyerahkan setiap doa-doa kami. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sungguh mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Berikan ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani, baik majelis, hamba Tuhan, guru sekolah minggu, semua aktivis. Berikan kami kasih yang rela melayani. Berikan kami kekuatan kesehatan. Berikan kami kesehatian untuk melayani serta memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon Tuhan berkatilah jemaat-Mu agar setiap kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, semakin giat melayani dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tiliklah ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Mereka yang hari ini sakit, kami mohon biarlah Tuhan menjamah memberikan kesembuhan. Mereka dalam pergumulan masalah, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan mereka damai sejahtera. Tuhan yang memberikan mereka hikmat, agar mereka boleh bertindak dengan bijaksana. Kami juga mohon pertolongan-Mu Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu. Mereka yang dalam studi, Tuhan berikan kepandaian. Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Tuhan pakailah mereka di dalam studi mereka, agar mereka bisa belajar dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik pula, serta Tuhan boleh menyertai mereka,
akhirnya mereka boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan penghiburan, semangat, kekuatan, bahkan Tuhan juga yang membukakan jalan agar mereka boleh berusaha mendapatkan berkat melalui setiap usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka yang masih kecil agar mereka boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati orang tua mereka untuk bisa mendampingi anak-anak mereka mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap ibu-ibu, setiap jemaat lansia ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menghibur, menguatkan mereka yang memasuki usia lanjut. Tuhan juga memberikan mereka sukacita, damai, sejahtera. Biarlah di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, mereka boleh tetap dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan mereka boleh tetap rindu bersekutu dengan saudara seiman, walaupun dalam jarak yang berjauhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kebutuhan gereja kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memelihara dan mencukupkannya. Bahkan Tuhan memakai gereja kami boleh menjadi berkat untuk masyarakat di sekitarnya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk rencana rapat kerja, majelis, dan setiap pelayan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong sehingga apa yang akan kami lakukan boleh kami persiapkan dengan baik. Dan Tuhan memimpin, memberkati agar semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk setiap jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah kami Kalam Kudus. Kami sungguh mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, memakai sekolah kami menjadi alat Tuhan, boleh menjangkau jiwa anak-anak muda, agar mereka boleh sejak dini mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan boleh pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap guru yang mengajar, berikan kesabaran dan kasih, hikmat, serta karunia untuk mendidik anak-anak di sekolah kami dengan penuh kasih dan takut akan Tuhan. Berkati badan pengurus yayasan, berkati direktur pelaksana, semua kepala sekolah, kepala bagian, setiap guru dan juga setiap karyawan. Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, memampukan kami bekerja sama, melayani Tuhan, melayani setiap anak-anak yang Tuhan percayakan buat kami. Untuk tahun ajaran yang baru kami menyerahkan, biarlah Tuhan yang akan memimpin lebih banyak lagi anak-anak untuk boleh bersekolah di sekolah kami Kalam Kudus, baik di playgroup, TK, SD, SMP, dan SMA. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang berkarya, nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap orang yang ada di sekolah kami peroleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Bapa untuk negara kami Indonesia. Kami sungguh mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka sukacita dalam melakukan tugas panggilan mereka. Tolonglah Tuhan sehingga setiap pembangunan di Indonesia boleh berhasil menjadi berkat dan berguna untuk semua rakyat di Indonesia. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di negara kami Indonesia. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk kesehatan setiap rakyat Indonesia. Terima kasih karena Engkau menolong sehingga vaksin boleh disebarluaskan, bahkan kondisi kesehatan masyarakat boleh ditingkatkan sehingga orang-orang yang terkena virus boleh menjadi turun jumlahnya. Bahkan kami yakin Tuhan yang memampukan agar sungguh-sungguh kami boleh terbebas dari virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong negara kami dan masa depan bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Dalam setiap pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Tuhan Engkau menilik mereka. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa mereka utarakan karena begitu berat, karena begitu sulit. Tuhan, kasihanilah mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong mereka.
dan Engkau tetap mengasihi mereka. Berikan mereka iman untuk selalu berharap bahwa Tuhan pasti menjawab yang terbaik tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa seluruh doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang, bahkan seringkali meleset. Banyak orang kecewa karena orang yang diharapkan ternyata telah mengingkari janjinya. Tapi bagaimana dengan Tuhan ketika Dia berjanji? Alkitab di dalam Mazmur 12 ayat 7 berkata demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu, jangan pernah ragu akan kasih Tuhan. Ketika berada di dalam pergumulan yang berat, jangan pernah putus asa. Pandanglah pada Tuhan Yesus dan peganglah janji-janji firman-Nya. Kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu tiada terhitung, pertolongan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya yang setia, Penginjil Jane Umbas. Waktu dan tempat kami persilakan.
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita kembali berdoa, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami dapat kesempatan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah dia dapatkan boleh menjadi berkat juga untuk setiap orang yang mendengar. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami menyerahkan ya Tuhan, setiap beban berat kami, pergumulan kami serahkan di bawah kaki Tuhan. Berikan kami kelegaan sehingga kami bisa berfokus hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami semua telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih, khotbah pada hari ini bertemakan pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan. Silakan membuka dan kita akan baca bersama dari Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima, mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan dan dipersilakan jemaat sekalian bisa memperhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, rangkaian khotbah di bukit di dalam Injil Matius pasal yang kelima, kita lihat sampai dengan pasal yang ke-7. Dan di ayat yang kita baca ini ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Ucapan Bahagia. Tentu saja kalau kita mendengarkan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita akan senang mendengarkannya. Ucapan bahagia. Apakah sebagai satu syarat atau cara untuk bahagia? Atau apakah suatu ungkapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus agar setelah kita mendengarnya, kita menjadi bahagia? Jemaat yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita manusia,
saya yakin dan percaya setiap kita menginginkan hidup bahagia. Ucapan bahagia ini bukanlah sebagai sebuah janji juga. Jikalau kita miskin di hadapan Allah, maka akan mendapatkan kerajaan surga. Bagian ucapan bahagia ini ada yang mengatakan sebagai sebuah kode etik atau pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga, agar memiliki karakter seperti layaknya warga kerajaan sorga. Dan ucapan bahagia ini merupakan standar hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kita anak-anaknya. Allah menginginkan kehidupan kita manusia dari sejak awal penciptaan. Hidup kita, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Hidup menurut standar dan kehendak Tuhan. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka hilanglah semuanya itu. Dan melalui ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan kembali bahwa setiap anak Tuhan, warga negara kerajaan surga, haruslah memiliki karakter atau sifat seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Ucapan bahagia ini sebagai sesuatu yang harusnya menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi sesuatu gaya hidup yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kata berbahagia ada yang terjemahkan diberkati. Berbahagia berelasi atau berhubungan dengan perasaan. Tetapi kata diberkati adalah sebuah kata yang berhubungan dengan realita, sebuah kenyataan. Kalau kita boleh memilih bahwa kata diberkati lebih tepat karena kita diberkati itu yang menyebabkan kita dapat berbahagia. Diberkati yang membuat kita bisa berbahagia. Jadi kalau boleh dikatakan, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris juga, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Diberkatilah orang-orang yang disebutkan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus ingin kembali menegaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini dengan segala hukum dan segala standar-standar hidup tidaklah sama dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi kita harus hidup selayaknya warga kerajaan surga. Kalau kita melihat di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bukan supaya kita mempunyai kerajaan surga, maka kita harus menjadi miskin di hadapan Allah. Tetapi di saat kita miskin di hadapan Allah, di saat itu kita diberkati. Karena kita yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita diberkati terlebih dahulu di saat kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita melihat pasal yang kelima
ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita tahu mungkin banyak orang miskin di sekitar kita. Tetapi pengertian miskin di sini bukan hanya tidak punya uang atau memiliki baju yang sedikit. Tetapi miskin di sini benar-benar tidak memiliki apa-apa dan hidupnya hanya bergantung kepada orang di sekitarnya. Kalau masih punya rumah kecil, mungkin juga rumahnya itu sudah reot, atau hanya punya baju satu yang dipakainya, hanya bisa makan nasi saja tanpa lauk, itu belum miskin yang betul-betul dinyatakan di sini. Tetapi kalau dia memang tidak punya rumah, tidak punya tempat untuk bernaung, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, sehingga dia harus menunggu dan meminta belas kasihan dari orang lain, itulah yang dikatakan di sini sebagai miskin. Jadi ini sebuah sikap hidup dalam diri kita. Apakah benar-benar kita merasakan, apakah benar-benar kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya miskin di hadapan Allah? Memang kita punya harta di dunia ini, tetapi bukankah semua harta kita juga adalah dari Allah? Di saat kita kuat, bukankah kekuatan kita itu juga dari Tuhan? Hidup miskin di sini bukan berarti secara dunia ini, tetapi bagaimana kita memandang diri kita di hadapan Allah. Karena segala sesuatunya hanya dari Tuhan. Dan karena kemurahan Tuhanlah, maka kita dimampukan dan diberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Apakah kita menyadari bahwa sebenarnya ini kita miskin, tidak punya apa-apa? Di saat Tuhan menciptakan kita, kita bergantung kepada pencipta kita. Tidak punya apa-apa, karena memang kita waktu dilahirkan sekalipun di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Hidup kita pun adalah pemberian Tuhan. Jadi mari dalam kehidupan kita, di saat kita menyadari bahwa kita ini benar-benar miskin di hadapan Allah, maka di saat itulah kita diberkati oleh Allah. Di saat itulah kita disebut mereka yang empunya kerajaan surga. Karena di saat saya menyerahkan hidup saya, dan saya menyadari bahwa semuanya itu bukan milik saya, dan saya hanya membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam diri saya, maka Tuhan yang memiliki segalanya di surga, Tuhan itulah yang akan memberikan dan memelihara, menolong, ada bersama dengan kita. Jadi di saat kita merasakan, di saat kita mengakui bahwa kita miskin, maka di saat itu kita diberkati karena hanya Allah lah sumber dari segalanya yang ada bersama dengan kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan menyadari bahwa kita ini sebenarnya miskin di hadapan Tuhan. Yang berikutnya kita melihat, berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka cita. Kalau kita memikirkan secara duniawi atau secara manusia, orang yang berduka cita bagaimana bisa bahagia? Orang yang berduka cita bagaimana bisa diberkati? Tapi duka cita tidak selalu untuk hal-hal yang menyedihkan atau merugikan kita. Berduka cita di sini lebih artinya kepada menangisi atau meratapi atau menyesali atau sangat berduka, sangat sedih akan segala perbuatan dosa-dosa kita. Di saat kita menyadari bahwa aku berdosa, aku telah jauh dari Tuhan, telah mengecewakan Tuhan, telah mengecewakan orang-orang di sekitarku, perasaan sedih, perasaan penyesalan
kesadaran akan segala dosa kita, membuat kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Maka di saat itulah kita disebut berbahagia. Kita disebut diberkati. Karena kita disadarkan akan segala dosa kita. Dan kita didorong untuk mau kembali kepada Tuhan. Maka di saat itulah kita disebut orang yang dihiburkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kapan kita merasakan begitu sedihnya akan perbuatan dosa kita? Kapan kita merasakan begitu penyesalan akan perbuatan dosa dan salah kita? Kalau kita masih merasa bahwa dosa dan kesalahan itu adalah hal yang biasa saja, maka kita tidak disebut berduka cita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, di saat kita melihat di hadapan Tuhan, kita yang berdosa, yang tidak layak ini, tapi Tuhan mau menerima kita, Tuhan terus mau mengampuni kita, maka kita akan bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan, betapa seringnya kita mendukakan Tuhan, sehingga membuat kita bisa berduka. Melihat orang ataupun Allah yang kita kasih berduka karena kita. Bukan hanya berduka akan segala dosa kita, tetapi juga berduka, bersedih akan segala dosa orang-orang di sekitar kita. Dosa dunia ini. Saya ingat jemaat yang terkasih di saat kami kuliah di sekolah teologi, seorang pendeta yang sering KKR mengatakan, pernahkah kalian berdoa untuk jiwa-jiwa yang berjalan menuju kepada neraka? Bagaimana perasaan kalian melihatnya? Apakah kalian menangis? Apakah kalian mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, dengan lutut yang terus-menerus kalian tekuk untuk meminta Tuhan, dengan cucuran air mata, dengan duka, agar mereka juga boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Jemaat yang terkasih, orang yang berduka seperti demikianlah orang yang akan mendapatkan penghiburan, dan orang itu diberkati dan berbahagia. Mari jemaat yang terkasih, kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Terlalu kotor, terlalu banyak dosa kita. Sehingga kita kalau menyadarinya, kita dapat sungguh-sungguh berduka di hadapan Tuhan. Berikutnya kita bisa melihat, diberkatilah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukan berarti orang yang lemah dan lembut dalam berkata-kata atau dalam bertindak. Orang Jawa mungkin terlihat kalem, pelan-pelan, ngomong juga suaranya kecil dan tidak cepat. Pemahaman lemah lembut bukanlah hal yang demikian. Lemah lembut bukan berarti orang lemah atau orang yang lembut, yang pelan-pelan. Orang Jawa bilang atau orang sekarang bilang yang lelet. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang sanggup untuk mengontrol dirinya di saat dia memiliki kuasa atas dirinya, di saat dia memiliki kekuatan atas dirinya sendiri, tapi dia dapat mengontrol dirinya. Orang yang lemah lembut, kita bisa melihat contoh dari Raja Daud. Di saat Raja Daud punya kuasa, di saat Raja Daud memiliki kesempatan untuk menghancurkan musuhnya atau untuk membalaskan dendamnya,
Dia dapat mengontrol keinginannya, dia dapat mengontrol kemampuan kuasanya, dan meminta Tuhan yang menguasainya. Sehingga dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menaati Tuhan sebagai penguasa yang lebih tinggi, bahkan yang tertinggi di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengingat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apakah kita mengontrol kehidupan kita? Apakah kita bisa menahan kekuatan kita? Walaupun kita punya kesempatan yang mungkin bisa menghancurkan orang lain, tetapi kita tidak menggunakannya dengan sembarangan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, di dalam ucapan bahagia ini dijelaskan bahwa dari ayat 3-5 ini, kehidupan anak-anak Tuhan tidaklah sama dengan cara hidup dunia ini. Di saat dunia ini mengambil, kita harusnya memberi. Di saat dunia ini melakukan kejahatan, harusnya kita melakukan kasih dan kebaikan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, diberkatilah kita yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus pasti akan merasakan senang jikalau melihat makanan, menemukan air karena kelaparan dan kehausannya. Tetapi lapar dan haus yang bagaimana? Satu kali saya pulang, saya tahan karena sudah lapar dari sekolah. Saya mau mampir beli makanan atau langsung pulang masak sendiri. Betul-betul saya lapar. Perut saya sampai berbunyi ya Bapak Ibu. Karena laparnya dan tidak tahan, saya langsung pulang, gak perlu masak yang aneh-aneh gitu ya. Langsung ambil telur, langsung saya goreng. Rasanya itu enak sekali Bapak Ibu. Bukan karena telurnya, bukan karena nasinya, karena nasi dan telur itu mungkin biasa. Tetapi karena hasrat atau keinginan lapar saya yang tinggi itu telah terpuaskan. Gambarannya seperti itulah yang dikatakan diberkatilah orang yang lapar dan haus. Kalau kita betul-betul memiliki atau sungguh-sungguh dan sangat lapar, bukan karena saya ingin, tapi sungguh-sungguh kebutuhan saya, dan saya mendapatkan makanan, apapun juga itu, maka membuat saya terpuaskan. Suami saya biasanya kalau sudah lapar, tidak bisa menahannya Bapak Ibu. Jadi walaupun ke restoran sekalipun, kalau dia sudah lapar dan masaknya terlalu lama, dia akan mengatakan, kalau belum, saya pulang saja nggak jadi pesan. Tapi sebaliknya, kalau sudah lapar sekali, di rumah tidak ada makanan, atau tidak ada lauk Bapak Ibu, pernah satu kali hanya nasi putih dan pisang goreng. Itu sudah cukup buat dia, karena sangat lapar dia membutuhkan makanan. Jadi dia makan itu, kenyang sudah. Dia bebas bisa melakukan aktivitas dengan sukacita. Tapi apakah kalau ditawari lagi, dia masih mau makan? Mau. Tetapi bukan lapar pada waktu dia makan nasi putih dan pisang goreng dan tidak ada apa-apa pada waktu itu. Lapar yang sungguh-sungguh keluar dari dalam dirinya, perutnya meminta isi, yang akhirnya membuat dia menemukan apa yang bisa dimakan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Di saat kita merasa lapar dan haus akan kebenaran,
akan kebenaran Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Karena kita bukan lapar akan makanan yang sifatnya sementara, atau kita haus akan air, tetapi kita rindu akan Tuhan yang adalah kebenaran itu. Jemaat yang terkasih, berapa seringnya kita rindu bertemu Tuhan? Mungkin melalui doa kita, melalui membaca firman Tuhan. Bukankah sangat sulit kalau kita mau menepati janji kita untuk setiap pagi, awal dari hidup kita datang kepada Tuhan? Apakah kita begitu rindu kepada Tuhan? Apakah kita begitu haus akan Tuhan dan kebenarannya? Dan kalau kita tidak bertemu, kita tidak mendapatkan kebenaran itu, maka kita bisa mati. Bukankah kita lebih sering menunda pertemuan kita dengan Tuhan? Menunda kehausan, menunda kelaparan kita. Tapi berbahagialah, diberkatilah orang yang betul-betul lapar dan mencari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kehidupan yang seperti inilah yang harusnya ada dalam setiap hidup anak Tuhan. Tuhan mengingatkan, karena pada waktu itu banyak orang di sekitarnya. Orang yang sungguh-sungguh hidup sepenuhnya, seluruh kehidupannya lapar dan haus akan kebenaran. Bukan hanya lapar dan haus itu pada waktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat, setiap waktu kita lapar dan haus, yang akhirnya hanya akan dipuaskan oleh Tuhan saja. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, seperti juga rusa yang rindu pada airnya, yang begitu haus sehingga ingin minum, walaupun mungkin hanya sedikit, walaupun hanya air, tapi bisa menyegarkan jiwanya. Dan di saat kita merasakan itu, kita diberkati karena kita menemukan dan dipuaskan oleh Tuhan. Kalau kita hanya makan saja, makan roti, makan nasi, maka kita akan dipuaskan sementara saja. Tapi kerinduan kita akan Tuhan akan mendapatkan kepuasan untuk selama-lamanya. Mari kita melihat berikutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Orang yang murah hatinya. Orang yang penuh akan belas kasihan. Berbelas kasihan kepada orang lain. Orang yang tidak seberuntung kita. Orang yang menderita. Orang yang mengalami pergumulan. Orang yang ditolak. Apakah kita berbelas kasih kepada mereka? Bagian ini lebih menunjukkan kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengingatkan pada waktu itu, orang berdosa sangat dibenci oleh orang Farisi. Mereka tidak ingin mereka tinggal atau bergaul dengan pemungut cukai, orang-orang yang telah melakukan dosa. Tetapi kita lihat di sini, apakah kehidupan kita bersama dengan orang lain, kita memiliki belas kasihan kepada mereka? Itu berarti kita jangan menghakimi mereka. Tidak menilai mereka hanya pada waktu itu saja. Pada waktu mereka menderita, pada waktu mereka melakukan kesalahan, pada waktu mereka kekurangan. Belajarlah untuk kita memiliki belas kasihan kepada orang yang sedang menderita. Jemaat yang terkasih, di saat kita menyadari betapa besar kasih Allah di saat kita berdosa dan kita tidak menyadari akan dosa kita dan kita tahu kita butuh juru selamat. Tetapi Tuhan bermurah hati untuk datang lebih dahulu menemui kita
dan memanggil kita, menerima kita, memulihkan kita. Kalau kita mengingat itu, Bapak Ibu yang terkasih, maka selayaknya pun kita harus bermurah hati kepada orang-orang sekitar kita. Jadilah orang yang bermurah hati, berbelas kasihan pada orang lain. Beberapa waktu yang lalu, saya diperhadapkan oleh siswa ataupun wali murid yang mungkin tidak menyenangkan hati saya. Kecenderungan di saat mereka melakukan kesalahan membuat saya tidak sabar menyatakan bahwa mereka itu salah. Tetap angkuh dan tetap berpegang teguh bahwa saya yang benar. Mereka lah yang salah. Tapi melalui bagian ini saya diingatkan. Di saat orang bersalah, janganlah kita menghakimi atau bahkan menghukum orang itu seolah-olah kita tidak pernah melakukannya. Biarlah Tuhan mengingatkan kita. Kita pun banyak melakukan kesalahan dan dosa. Di saat kita melakukan kesalahan, bukankah Tuhan siap menerima kita dan tidak menolak kita? Doa Bapa kami juga mengajarkan demikian. Ampunilah mereka, karena kita telah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Jemaat yang terkasih, relasi kita dengan orang lain diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Berikutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Hati, pemikiran, dan hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Totalitas hidup kita itulah yang Tuhan lihat. Diberkatilah kita di saat seluruh keberadaan hidup kita, pemikiran, hati, tindakan kita dilakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya apa yang kita katakan dan ajarkan, tetapi juga antara perbuatan dan perkataan sama. Kita tidak munafik. Integritas kita dapat diakui sebagai anak-anak Tuhan. Memang tidak mudah, jemaat yang terkasih. Tetapi berbahagialah kita yang mau melakukannya, mau diingatkan Tuhan. Dan kita dapat melihat Allah. Di saat kita terbuka di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya dan kita merasakan kehadirannya, merasakan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita. Kalau kita di hadapan orang lain mungkin bisa berbohong, perkataan kita mungkin baik, sikap kita di depan orang bisa baik, tetapi di saat tidak ada orang, mungkin kita berlaku yang berbeda. Tetapi Tuhan melihat kita. Diberkatilah kita, dimanapun kita berada, kita memiliki sikap hati, pikiran, dan perbuatan yang sama, yang mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita bisa melihat di saat kita hidup di dunia ini, banyak pergumulan masalah. Apakah kita mau menjadi pembawa damai untuk orang di sekitar kita? Berdamai, ada shalom, ada sukacita, ada bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Berdamai dengan Allah dan dengan sesama kita. Bukan hanya selamat saat ini, tetapi juga selamat setelah kita mati nanti. Selamat, shalom, damai bukan hanya sebuah perasaan, tetapi juga keadaan. Bukan hanya jasmani kita, tetapi juga rohani kita sekarang. Kita merasakan akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat, memberikan kedamaian bagi orang di sekitar kita. Itulah berkat bagi kita yang mau hidup dengan damai,
hidup baik dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita. Sama di hadapan Tuhan. Terakhir kita bisa melihat di saat banyak orang di sekitar kita, atau mungkin keadaan di sekitar kita membuat kita menderita karena Tuhan. Maka berbahagialah kita. Kebahagiaan yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di surga. Diberkatilah di saat kita boleh mengalaminya, itu adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Paulus mengatakan, di saat aku menderita karena Kristus, itu adalah sebagai kehormatan bagi dirinya. Terberkatilah kita di saat kita siap hidup sebagai anak Tuhan di dunia ini, yang kita tahu tidak mudah. Tetapi di saat itu kita merasakan bahwa kita juga dapat bersukacita karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jemaat yang terkasih di dalam Kristus, bagian ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus hidup. Kita merasakan miskin di hadapan Tuhan. Karena memang kita dasarnya tidak punya apa-apa. Hanya bergantung kepada Tuhan kita dapat hidup. Apakah kita sungguh-sungguh berduka cita? Karena dosa, karena kelemahan, dan karena kegagalan kita. Kita berdukakah terhadap orang lain dan dunia ini, sehingga kita berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Apakah kita mau bersifat lemah lembut, berbelas kasihan kepada orang di sekitar kita? Kita merasakan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Biarlah bahagia yang selama ini dunia atau orang-orang bayangkan, bahagia yang sementara, yang mungkin hanya ketawa, yang dapat hiburan sementara, tetapi di dalam Tuhan. Kebahagiaan kita didasari karena kita diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Hidup kita benar-benar menjadi kesaksian karena hidup kita seperti layaknya hidup warga kerajaan surga. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami diingatkan akan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga, apakah hidup kami telah berpadanan dengan aturan dan standar hidup Tuhan? Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami terberkati dan merasakan bahagia, karena kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh memandang Tuhan dan memandang sesama kami dengan benar. Dan kami menyerahkan hidup kami, biarlah Tuhan terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Tuhan yang setia akan janji-janjinya, mari saat ini kita memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan menggunakan scan barcode QRIS yang tertera di layar, atau bisa juga melalui transfer ke rekening bank gereja kita, ataupun dengan memasukkan uang persembahan tersebut di dalam amplop persembahan yang nantinya dapat diserahkan ke gereja. Jemaat yang terkasih, kita disebut orang yang berbahagia ketika kita bertekad untuk meninggalkan segala hidup duniawi dan cara pandang duniawi kita. Kembalilah kepada Allah dan menggali nilai-nilai yang Allah tetapkan dalam firman-Nya. Dan praktekanlah itu di dalam hidup keseharian kita hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Mari bangkit berdiri. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Ya Allah, telah begitu banyak yang kami terima dari-Mu, sumber berkat kami, baik berkat-berkat jasmani maupun rohani. Kiranya kehidupan kami senantiasa penuh rasa syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah yang telah dan yang akan memelihara, menuntun, dan melengkapi segala yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Selanjutnya, bila Roh-Mu membimbing kami untuk boleh mengelola berkat-Mu ini dengan bijak, sehingga kami selalu disadarkan akan berkat-Mu yang selalu mengalir, dan kami pun harus menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Sucikan dan pakailah persembahan kami untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan di dalam rumah-Mu ini, ya Tuhan, demi perluasan kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih. Mohon tuntunan-Mu,
yang akan selalu mengiringi perjalanan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sebar berkat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan, untuk kita benar-benar menjadi warga kerajaan surga yang memiliki karakter Kristus. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Kristus datang kembali. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah telah selesai. Tetap jalankan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.